Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua tetap sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bagikan. Dan dalam pelajaran PPKN kita pada hari ini, kita masih di bab 3, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang tata kelola pemerintah yang baik ya. Jadi minggu yang lalu kita telah bahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik, dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas di poin D ya, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Verba mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain, yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Nah, kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat disebut politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Dua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Tiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Empat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar dengan siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. 6. Menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. 8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penetapan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. 10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara. Memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. 11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. 12. Membangun kebudayaan politik yang demokratis. 13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. 14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. 15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Berdasarkan karakteristik
masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara dalam bentuk institusi formal DPR ataupun informal partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Di lingkungan sekolah. Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencinta alam, PMR, paskibraka, dan sebagainya. 2. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. 3. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung, siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya. Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 4. Tata tertib siswa dan sebagainya. B. Di lingkungan masyarakat. Demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Forum warga. 2. Pemilihan ketua RT RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. 3. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi RT RW, LMD, dan sebagainya. Demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Agar dalam pelaksanakan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma, maka diperhatikan sebagai berikut ya. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Partai Politik, dan sebagainya. Yang ketiga, peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT RW, peraturan desa, dan sebagainya. Yang keempat, norma-norma sosial yang berlaku. Yang C sekarang di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya sebagai berikut. 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. 2. Pemilihan kepala daerah secara langsung, pilkada. Yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah, 5. Keputusan presiden, 6. Peraturan daerah.
Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas yang tadi merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya, seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Demikianlah materi PPKN kita pada hari ini. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.